Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan pada pelayanan keluarga berencana, yang disusun oleh saya sendiri, Putri Fasti Jufri, NIM 2020-0202-0030, Ulfan Hani, NIM 2020-0202-0031, Intan Nur Hidayah, NIM 2020-0202-0032, Vina Lisdiani Indraswari, NIM 2020-0202-0033. Pengertian program KB. Pengertian KB adalah bagian yang terpadu integral dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat mencapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Next. Tujuan Program B. Tujuan umum untuk 5 tahun ke depan mewujudkan visi dan misi program KB, yaitu membangun kembali dan melestarikan fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program KB di masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas tahun 2015. Sedangkan tujuan program KB secara filosofis adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang kedua, menciptakan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Next. Langkah-langkah konseling KB itu dalam memberikan konseling, hendaknya diterapkan 6 langkah yang dikenal dengan kata 17. Kunci 17 untuk memudahkan petugas mengingat langkah-langkah yang perlu dilakukan, tetapi dalam penerapannya tidak harus dilakukan secara berurutan. Kata kunci 17 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sapa dan salam kepada klien secara sopan dan terbuka. Yang kedua, tanya klien untuk mendapatkan informasi tentang dirinya dengan cara membantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman ber-KB tentang kesehatan reproduksi, tujuan dan harapannya, dan tentang kontrasepsi yang diinginkannya. Yang ketiga, urai ada klien mengenai tanya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Yang keempat, bantulah klien menentukan pilihannya. Bantu klien untuk mempertimbangkan kriteria dan keinginan klien terhadap setiap jenis kontrasepsi. Tanyakan juga apakah pasangannya memberikan dukungan terhadap kontrasepsi yang dipilihnya. Yang kelima, jelaskan secara lengkap tentang kontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih kontrasepsinya, jika perlu, perlihatkan alat atau obat kontrasepsi tersebut, bagaimana cara penggunaannya, dan kemudian cara kerjanya. Dorong klien untuk bertanya dan petugas menjawab secara lengkap dan terbuka. Berikan juga penjelasan tentang manfaat ganda metode kontrasepsi. Misalnya, kondom selain sebagai alat kontrasepsi juga dapat mencegah infeksi menular seksual. Yang keenam, ada perlunya dilakukan kunjungan ulang. Bicarakan dan buat perjanjian klien perlu kembali untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan. Perlu juga selalu mengingatkan agar kembali bila terjadi suatu masalah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Ulfatun Hani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian ada jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama, pil KB.
Pil KB yang terdiri dari pil kombinasi. Pil kontrasepsi dapat berupa pil kombinasi atau berisi hormon estrogen dan progesteron, ataupun hanya berisi progesteron saja. Pil kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi dan mencegah terjadinya penebalan dinding rahim apabila pil kontrasepsi ini digunakan secara tepat. Jenis-jenis pil dan cara kerja pil kombinasi menurut Jana, yaitu yang pertama ada monofasik. Cara kerjanya, pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dalam dosis sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang kedua ada bifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang ketiga ada trifasik, pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 3 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Cara kerja alat kontrasepsi pil kombinasi adalah mencegah implantasi, menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks, kemudian ada memperlambat transportasi ovum dan menekan perkembangan telur yang telah dibuahi. Yang kedua ada pil progestin jenis pil kontrasepsi yang berisi hormon sintesis progesteron. Jenis kontrasepsi cara kerja, keuntungan dan kerugian menurut Jana yaitu yang pertama, kemasan dengan isi 35 pil mengandung 300 mikrogram levonorgestrel atau 350 mikrogram norethindrone. Yang kedua ada kemasan dengan isi 28 pil mengandung 75 mikrogram desogestrel. Cara kerja kontrasepsi pil progestin adalah menghambat ovulasi dan mencegah implantasi. Kemudian ada keuntungan pil progestin adalah sangat efektif bila digunakan secara benar, tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak berpengaruh terhadap pemberian ASI. Kerugian pil progestin adalah harus dimakan pada waktu yang sama setiap hari. Kebiasaan lupa akan menyebabkan kegagalan metode. Next. Kemudian yang kedua ada KB suntik. Suntik yang pertama adalah suntikan kombinasi kontrasepsi kombinasi atau depo estrogen progesteron. Jenis suntikan kombinasi ini terdiri atas 25 mg depmetroksiprogesteron asetat dan 5 mg estrogen spionat. Indikasi pemakaian suntik kombinasi yang pertama ada usia reproduksi 20-30, yang kedua ada nulipara dan telah memiliki anak, yang ketiga ada ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi, yang keempat ada menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Terus kemudian ada kontraindikasi KB suntik kombinasi, yaitu yang pertama ada hamil atau dicurigai hamil, yang kedua ada ibu menginginkan haid teratur, yang ketiga ada menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan, yang keempat ada kanker payudara atau organ reproduksi. Kemudian ada suntikan progestin. KB depo progestin adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan membuat endometrium tidak layak untuk tempat implantasi ovum yang telah dibuahi. Penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai jadwal dengan cara penyuntikan intramuskular atau IM di daerah bokong. Kontrasepsi suntikan progestin diberikan untuk mencegah terjadinya kehamilan melalui injeksi intramuskular dengan daya 3 bulan dan tidak membutuhkan pemakaian setiap hari atau setiap akan mengandung hormon progesteron serta tidak mengganggu produksi ASI. Yang kemudian ada implan atau disebut juga alat kontrasepsi bawah kulit atau AKPK adalah satu metode kontrasepsi yang cukup ampuh untuk menangkal kehamilan. Jenis-jenis kontrasepsi implan yaitu Norplan, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg
endometrium dan lama kerjanya 5 tahun. Kemudian ada implanon, terdiri dari satu batang silastik lembut berunggah dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg 3 ketodeogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. Kemudian ada jadena dan indoplan, terdiri dari dua batang silastik lembut berunggah dengan panjang 4,3 cm, diameter 2,5 mm, berisi 75 mg levonorgestrel dan lama kerja 3 tahun. Kemudian ada cara kerjanya yaitu menekan ovulasi karena hormon estrogen ditekan hormon progesteron yang telah ada sejak awal. Kemudian ada mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Kemudian ada mengentalkan proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Kemudian ada pun keuntungan dan kerugian saat kontraindikasi, yaitu yang pertama ada keuntungan daya guna tinggi, cepat bekerja 24 jam setelah pemasangan, perlindungan jangka panjang atau bisa sampai 5 tahun untuk jenis Norplant. Kemudian ada pengambilan tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan periksa dalam, bebas dari pengaruh estrogen, kemudian ada tidak mengganggu proses senggama, kemudian ada tidak mempengaruhi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Kemudian ada kerugian, yaitu yang pertama harus dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan yang terlatih, lebih mahal, dan aksesor tidak dapat menghentikan implan sekehendaknya sendiri. Kemudian ada kontraindikasinya, yaitu hamil atau diduga hamil, kemudian ada pendarahan pervaginaan yang belum jelas penyebabnya, ada benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara, kemudian ada tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, mioma uterus dan kanker payudara, kemudian ada gangguan toleransi glukosa. Yang keempat ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR-IUD. Yang pertama, IUD intrauterine device merupakan kontrasepsi yang dimasukkan melalui serviks dan dipasang di dalam uterus. Keuntungan dan kerugiannya yaitu, yang pertama ada keuntungan, efektif dan segera, yaitu setelah 24 jam dari pemasangan. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan, metode jangka panjang atau 8 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, dapat dipasang segera setelah melahirkan ataupun pasca abortus. Dan kemudian ada kerugian, yang pertama dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi panggul, yang kedua ada adanya perdarahan bercak atau spotting selama 1-2 hari pasca pemasangan tetapi kemudian akan menghilang. Yang ketiga tidak bisa memasang atau melepas sendiri, petugas kesehatan yang diperbolehkan memasang juga yang sudah terlatih alatnya dapat keluar tanpa disadari. Next. Kemudian ada pendokumentasian nasional kebidanan pada keluarga bencana. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ina Lisdiani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ai. Kunjungan KB pertama, 6 jam postpartum. Tanggal pengkajian 14 April 2019. Waktu pengkajian pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Tempat pengkajian rumah Nyonya E. Biodata subjek. 1. Keluhan utama. Ibu mengatakan masih bingung akan menggunakan KB apa. Kemudian riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatan yang lalu, Ibu tidak pernah menderita kanker payudara atau riwayat kanker darah, diabetes mellitus, penyakit hati akut, jantung, stroke, anemia, tuberkulosis, hepatitis, penyakit menular seksual, dan asma. Kemudian untuk riwayat kesehatan sekarang, Ibu tidak sedang menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, kemudian diabetes mellitus, penyakit hati akut, jantung, stroke, anemia, tuberkulosis, hepatitis, penyakit menular seksual, dan asma. Next, Mbak. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Dalam keluarga ibu dan suami tidak sedang atau pernah menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
diabetes mellitus, penyakit hati akut, jantung, dan stroke, anemia, tuberkulosis, hepatitis, penyakit menular seksual, dan asma. Kemudian untuk riwayat kebidanan, riwayat haid, ibu belum haid selama masa nifas. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas, ibu melahirkan bayi laki-laki cukup bulan tanggal 14 April 2019, pukul 7:25 waktu Indonesia Barat, lahir spontan, ditolong oleh bidan di praktik mandiri bidan, bayi lahir langsung menangis, gerak aktif dilakukan, IMD, berat badan 3.100 gram, panjang badan 49 cm, plasenta lahir spontan dan lengkap, perineum dijahit, pendarahan sedikit. Sekarang masa nifas hari ke-21, ibu menyusui. Riwayat KB, ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi dan belum berencana menggunakan alat kontrasepsi apapun. Lanjut, Mbak. Empat, pola kehidupan sehari-hari. Nutrisi, makan 3-5 kali porsi sedang komposisi nasi, lauk berganti seperti tempe, tahu, ayam, telur, sayur bergantian seperti wortel, bayam, kangkung, buah bergantian seperti pisang dan jeruk, minum air putih 8-9 gelas sehari. Eliminasi, buang air besar 1 kali sehari, konsistensi lunak, warna kuning, buang air kecil 68 kali sehari, warna kuning jernih, tidak ada keluhan saat BAB ataupun BAK. Istirahat dan tidur malam kurang lebih 6-7 jam antara pukul 9:30 sampai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Tidur siang kurang lebih 1 jam antara pukul 1 sampai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Personal hygiene, setiap hari mandi 2 kali, keramas 2-3 kali, gosok gigi setiap mandi, ganti pakaian dan celana dalam setiap habis mandi, kotor ataupun bersih. Setiap selesai BAK atau BAB, selalu cebok dari arah depan ke belakang dengan sabun dan air. Lanjut, Mbak. Aktivitas. Ibu melakukan aktivitas seperti biasa, seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci, serta menyetrika. Kehidupan seksual, ibu belum melakukan hubungan seksual setelah bersalin. Kemudian riwayat ketergantungan, ibu tidak mempunyai kebiasaan merokok. Suami merokok tapi di luar rumah, tidak ada kebiasaan minum minuman alkohol, maupun ketergantungan pada obat-obatan tertentu. Latar belakang sosial budaya, di dalam keluarga ibu maupun di masyarakat, semua orang menerima adanya penggunaan alat kontrasepsi dan tidak ada larangan bagi yang ingin menggunakan. Untuk data objektif, 1. Pemeriksaan umum, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 100-70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, jumlah siklus pernafasan 22 kali per menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Baik, selanjutnya yang nomor 2, pemeriksaan fisik, yaitu kepala, infeksi, bersih, simetris, rambut lurus, warna rambut hitam, persebaran rambut merata, tidak ada benjolan abnormal. Palpasi, tidak ada nyeri, tekanan. Lalu untuk muka, inspeksi, simetris, bersih, tidak odema, tidak terdapat klossama gravidarium. Untuk mata, inspeksi, yaitu simetris, bersih, tidak ada sekret, sklera berwarna putih, konjungtiva merah muda, tidak menggunakan alat bantu penglihatan, fungsi penglihatan baik. Untuk hidung, inspeksi, simetris, tidak ada sekret dan polip, tidak ada pernapasan cuping hidung. Dan untuk telinga, inspeksi simetris, bersih, tidak ada sekret, tidak ada serumen, tidak ada perdarahan fungsi, pendengaran baik. Untuk mulut dan gigi, inspeksinya simetris, bersih, tidak ada labiokisis, tidak ada labio-opalotokisis, mukosa bibir lembab, tidak ada chiosis,
tidak ada stomatitis, tidak ada peredaran gusi, tidak ada karies gigi, dan lidah bersih. Untuk leher, inspeksinya simetris, tidak tampak benjolan abnormal, dan palpasinya tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan tiroid. Tidak ada bendungan vena jugularis. Dan untuk aksila, inspeksinya bersih, tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Dan palpasi tidak ada nyeri tekanan. Lalu untuk dada, inspeksinya simetris, bersih, tidak ada rekreasi di dinding dada. Palpasinya tidak ada nyeri tekanan, perkusinya paru-paru, tidak ada wheezing dan ronsi, jantung, suara jantung normal, lubdub, dan untuk payudara, inspeksinya simetris, bersih, kedua puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi pada areola mamae, dan palpasinya tidak ada nyeri tekanan, tidak ada benjolan abnormal, konsistensi keras, ASI sudah keluar. Untuk abdomennya, inspeksinya simetris, tidak ada bekas luka, terdapat linea nigra, dan palpasinya tubuh 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus teraba bundar dan keras. Dan untuk genitalia, inspeksinya terdapat pengeluaran cairan berwarna merah kecoklatan, yaitu logia sanguinolenta, luka jahitan masih basah. Untuk anus, inspeksinya tidak ada hemoroid, tidak ada perdarahan dari anus. Untuk ekstremitas, inspeksinya simetris, kuku bersih, tidak ada cyanosis, tidak ada gangguan gerak, jumlah jari tangan kaki lengkap, tidak ada sindastil dan polidastil. Palpasinya pada ekstremitas bahwa tidak ada odema, tidak ada variasis. Untuk analisa P1001 usia 19 tahun, calon peserta KB pasca salin fisiologis. Dan untuk penata laksanaannya pukul 2 waktu Indonesia Barat. 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu. Ibu terlihat lega dengan keadaannya. 2. Menanyakan pada ibu tujuan ibu ber-KB. Ibu ber-KB untuk menjarangkan anak. Untuk yang ketiga, menjelaskan tentang perlunya KB setelah ibu melahirkan agar jarak dengan anak berikutnya tidak terlalu dekat dan anak yang dilahirkan berkualitas. Ibu paham dengan penjelasan bidan. Untuk yang keempat, menjelaskan mengenai macam-macam KB pasca salin, keuntungannya, kerugian, dan manfaat. Ibu masih bingung akan menggunakan KB apa, dan menganjurkan ibu untuk datang ke praktek mandiri bidan jika ada keluhan. Terima kasih. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.